Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat datang kembali di ruang sunyi kita, tempat di mana kita melepas lelah duniawi dan mencoba mengenali siapa diri kita sebenarnya lewat kaca benggala para leluhur. Jika kemarin kita bicara tentang bintang yang dingin dan menyendiri, malam ini udaranya terasa berbeda. Coba tarik napas. Apakah kalian mencium aromanya? Ada keharuman yang mendekat, bukan parfum yang menyengat, tapi aroma bunga yang mekar diam-diam di tengah malam, memikat, menenangkan, tapi juga menyimpan misteri. Malam ini, kita akan berbicara tentang mereka yang lahir di bawah naungan Senin Kliwon. Mereka yang sering disebut sebagai penyembuh luka dengan senyumannya, tapi juga bisa menjadi racun yang mematikan jika hatinya tersakiti. Weton yang terlihat lembut di luar, tapi akarnya menancap dalam di tanah yang keramat. Untuk kalian para Senin Kliwon, atau kalian yang sedang terpikat oleh pesona Senin Kliwon, duduklah yang nyaman. Kita akan mengupas lapisan-lapisan jiwa ini perlahan-lahan. Siapkan teh hangatmu, kita mulai perjalanannya. Mari kita bedah kerangkanya dulu. Apa yang membentuk jiwa seorang Senin Kliwon? Senin, hari yang dalam filosofi Jawa, disimbolkan dengan elemen bunga. Sifatnya indah, disukai banyak orang, membawa keharuman. Senin memiliki nilai angka keempat. Lalu bertemu dengan Kliwon. Kliwon, ini adalah pasaran yang spesial. Kliwon adalah pusat, elemennya adalah tanah atau bumi. Sifatnya kuat, penyabar, menopang, dan tempat berkumpulnya energi-energi gaib. Kliwon memiliki nilai angka 8. Jika kita kawinkan, 4 ditambah ke 8, bertemu di angka 12. Angka ke-12, angka yang genap, angka keseimbangan. Dalam kitab Primbon, weton dengan Neptu 12 ini bernaung di bawah lakuning kembang. Apa artinya lakuning kembang? Berjalannya seperti bunga. Kemanapun mereka pergi, mereka cenderung membawa kedamaian. Mereka tidak suka keributan. Mereka lebih suka menebar senyum daripada menebar amarah. Tapi ingat, bunga itu tumbuh di mana? Di tanah Kliwon. Artinya, kelembutan Senin Kliwon itu bukan kelembutan yang lemah. Itu adalah kelembutan yang grounded, yang berakar kuat. Mereka punya prinsip, mereka punya kekuatan mental yang luar biasa untuk menahan beban, seperti tanah yang menahan segala sesuatu di atasnya. Jadi, jangan pernah tertipu oleh senyum manis mereka. Di balik senyum itu, ada gunung yang kokoh. Kita masuk ke dalam psikologisnya. Apa yang membuat Senin Kliwon ini begitu unik? Yang pertama, mereka adalah komunikator ulung. Lidahnya manis, kata-katanya tertata. Kalau mereka bicara, orang mudah percaya. Mereka punya bakat alami untuk diplomasi. Mereka tahu kapan harus bicara keras, kapan harus berbisik. Ini adalah anugerah dari elemen bunga tadi, memikat. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kepekaan itu. Senin Kliwon adalah weton yang sangat perasa sensitif. Hatinya itu seperti kaca yang tipis, mudah tergores. Mereka sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Satu kata kritik yang tajam bisa mereka pikirkan berhari-hari. Mereka mudah tersinggung, meskipun seringkali mereka sembunyikan di balik senyum sopannya. Dan hati-hati, Senin Kliwon itu punya ingatan seperti gajah kalau soal rasa sakit. Mereka mungkin memaafkanmu di mulut. Ya, tidak apa-apa, kata mereka. Tapi di dalam hati, catatan itu tersimpan rapi. Mereka tidak pendendam secara agresif. Tapi mereka akan menarik diri. Mereka akan membangun tembok yang tinggi. Dan sekali tembok itu berdiri, sulit untuk meruntuhkannya lagi. Sifat lain yang menonjol, sangat kekeluargaan. Bagi Senin Kliwon, keluarga adalah benteng terakhir. Mereka rela berkorban apa saja demi orang tua atau anak-anak mereka.
Jangan pernah mengusik keluarga seorang Senin Kliwon, atau kamu akan melihat sisi Kliwonnya yang keras keluar. Lalu, di ladang mana sang bunga ini sebaiknya ditanam agar rezekinya mekar? Karena kemampuan bicaranya dan pesonanya, Senin Kliwon kurang cocok jika harus bekerja dalam isolasi total. Mereka butuh panggung, mereka butuh interaksi. Mereka sangat cocok menjadi pengajar, pembicara, humas, diplomat, pedagang, atau pemimpin yang membutuhkan pendekatan persuasif, bukan otoriter. Mereka punya ambisi yang kuat. Di balik pembawaannya yang tenang, otaknya itu tidak pernah berhenti berputar mencari peluang. Mereka cerdas, meskipun kadang kecerdasannya tertutup oleh sifatnya yang terlalu sungkan atau tidak tegaan sama orang lain. Soal rezeki, Primbon mengatakan, rezeki Senin Kliwon itu seperti air yang mengalir tenang. Tidak meledak-ledak seperti banjir bandang, tapi juga jarang kekeringan. Tantangan terbesar dalam karir mereka adalah fokus dan konsistensi. Karena pikirannya sering bercabang khas Neptu 12 yang sering gelisah, mereka kadang mudah bosan atau terlalu banyak ide, tapi eksekusinya kurang. Jika mereka bisa memegang satu tujuan dengan teguh, dengan dukungan kemampuan komunikasinya, mereka bisa mencapai puncak yang tinggi. Sekarang kita bicara soal hati. Bagaimana Senin Kliwon mencintai? Dicintai oleh Senin Kliwon itu adalah pengalaman yang intens. Mereka adalah pecinta yang romantis. Mereka memperhatikan detail-detail kecil kesukaan pasangannya. Mereka ingin memanjakan dan dimanjakan. Tapi, ada tapinya. Cinta mereka itu menuntut. Karena mereka memberikan segalanya, mereka juga berharap pasangannya memberikan segalanya. Mereka butuh kepastian. Mereka butuh validasi. Dan ada sedikit sifat cemburu dan posesif yang tersembunyi. Itu wajar, karena elemen tanah Kliwon itu ingin memiliki dan menjaga apa yang jadi miliknya. Mereka tidak suka berbagi perhatian. Siapa yang cocok mendampingi si bunga yang sensitif ini? Secara hitungan Neptu, angka 12 cocok dengan Neptu 7, 11, 12, dan 16. Contohnya, Selasa Wage, Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Kamis Legi. Tapi intinya, Senin Kliwon membutuhkan pasangan yang stabil secara emosi. Pasangan yang tidak ikut meledak saat Senin Kliwon sedang sensitif. Pasangan yang bisa meyakinkan mereka bahwa semua baik-baik saja. Mereka butuh tanah yang lebih luas untuk menampung akar emosi mereka yang dalam. Kita tiba di bagian terdalam, bagian yang sering tidak disadari oleh pemilik weton ini sendiri. Ingat, kalian lahir di pasaran Kliwon. Dalam budaya Jawa, Kliwon adalah hari untuk ruatan, hari untuk ritual. Kliwon adalah pusat spiritual. Orang Senin Kliwon, sadar atau tidak, memiliki intuisi yang sangat tajam. Kalian sering bisa merasakan kebohongan orang lain hanya dari getaran suaranya. Kalian sering mendapat firasat sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Banyak dari Senin Kliwon yang memiliki bakat alami dalam hal penyembuhan. Bukan hanya medis, tapi penyembuhan jiwa. Orang suka curhat sama kalian kan? Dan setelah curhat, mereka merasa lega. Itu karena energi Kliwon kalian menyerap beban mereka. Tapi ini juga bahayanya. Karena kalian adalah spons energi, kalian mudah sekali menyerap energi negatif lingkungan. Kalau kalian masuk ke tempat yang auranya buruk, kalian yang pertama kali pusing atau mual. Dan hati-hati dengan ucapan, Senin Kliwon itu idunya tawar, ludahnya tawar, atau ucapannya manjur. Terutama saat kalian sedang sakit hati yang mendalam. Jangan sampai terucap sumpah serapah, karena alam semesta cenderung mendengarkan anak-anak Kliwon. Saran spiritual, belajarlah memfilter energi, rutinlah membersihkan diri, entah dengan meditasi air,
atau sekadar duduk tenang di bawah sinar bulan. Kembalikan energi negatif itu ke tanah, jangan ditimbun di dalam hati. Sebagai penutup, untukmu, jiwa-jiwa Senin Kliwon yang indah. Menjadi lakuning kembang adalah sebuah anugerah, sekaligus ujian. Kalian ditakdirkan untuk membawa keindahan dan kedamaian di dunia yang seringkali keras ini. Jangan biarkan kepekaan hatimu membuatmu rapuh. Gunakan kepekaan itu untuk memahami, bukan untuk menyakiti diri sendiri. Jangan biarkan akar kliwonmu menjadi keras kepala, tapi jadikanlah ia fondasi prinsip hidupmu. Jadilah bunga yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga memiliki akar yang kuat menghunjam ke bumi, dan aroma yang mampu menyembuhkan jiwa-jiwa di sekitarmu. Saya Mbah Prekul, terima kasih telah menemani malam ini. Semoga rahayu selalu menyertai langkah kalian. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.